Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu bentuk uji asumsi klasik, yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas itu adalah bagian daripada salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas sendiri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi tidak efisien dan akurat. Jadi ketika terjadi masalah heteroskedastisitas di dalam model regresi yang terbentuk, maka itu menyebabkan model regresi yang terbentuk tadi itu tidak efisien dan akurat. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas di dalamnya. Nah, uji heteroskedastisitas sendiri itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi ya. Jadi ada beberapa uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan oleh para ekonom terdahulu. Nah, yang kita akan pelajari saat ini adalah uji White ya. Jadi uji White ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh Albert White sesuai dengan nama beliau pada tahun 1980. Jadi beliau ini adalah seorang profesor ilmu ekonomi dari Universitas California Amerika ya. Jadi uji ini sudah sangat umum digunakan oleh para peneliti di seluruh dunia dan termasuk salah satu uji heteroskedastisitas yang paling populer dan paling sering digunakan. Nah, dalam uji White ini dilakukan dengan cara mengkuadratkan nilai residual lalu meregresikannya dengan variabel independen yang dikuadratkan dan perkalian atau interaksi antar variabel independen. Nah, di sini kita akan coba membahas salah satu contoh data yang terdiri dari 3 variabel independen. Kemudian kita akan uji data ini menggunakan uji heteroskedastisitas uji White. Apakah di dalam data ini terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak? Kita langsung lihat contohnya. Nah, di sini kita lihat ya, ada 3 variabel bebas atau variabel independen x1, x2, dan x3. Kemudian variabel independennya adalah y. Nah, sekarang kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji White ya. Jadi pertama kita cari dulu nilai residualnya. Jadi analyze, kemudian regression, kemudian linear. Di sini independen adalah variabel y, kemudian x1 sampai x3 adalah variabel independen. Lalu kita cari residualnya. Kita save, kemudian standardize, lalu continue. Setelah itu oke. Nah, di sini kita sudah lihat ada nilai residual ya. Jadi bertambah satu kolom baru, kolom residual. Nah, sekarang kita akan mencari residual kuadrat ya dari nilai residual yang ini. Kita gunakan transform, kemudian compute variable. Lalu setelah itu kita beri nama residual kuadrat ya. Kemudian numeric expressionnya adalah ini standardized residual atau R1 bintang ini kembali ya. Jadi kita klik saja standardized residual, kemudian kita beri tanda bintang di tengahnya untuk mengartikan bahwa dua variabel ini kita kalikan ya, atau kita cari kuadratnya. Kalau sudah oke. Nanti akan tampil kolom baru namanya kolom residual kuadrat. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk mencari kuadrat daripada x1, x2, dan x3. Jadi sama caranya, kita transform dulu compute variable. Kita beri nama di sini x1 kuadrat. Di sini kita hapus dulu. Nah, klik x1, kemudian bintang, lalu x1 lagi. Kalau sudah oke. Nah, ini adalah hasil daripada x1 kuadrat.
Selanjutnya hal yang sama juga kita lakukan ya untuk X2 dan X3. X2 ganti saja di sini X2, di sini juga X2. Oke. Lalu X3 lagi. Saya kasih nama X3. Sini X3, X3. Nah, selanjutnya kita mencari hasil kali antar variabel variabel independen. Jadi yang pertama adalah perkalian antara X1 dan X2. Jadi sini X1 kita beri nama X1, kemudian X2 artinya adalah perkalian antara X1 dan X2. Lalu X1, X3. Kemudian X2, X3. Oke, jadi di sini kita sudah dapatkan hasil interaksi atau perkalian antar variabel. Nah, makin banyak variabel independen, maka makin banyak pula perkalian interaksi antar variabel independen yang harus kita cari. Karena di sini kebetulan kita cuma punya 3 variabel independen, berarti yang kita cari ya hanya X1, X2, X1, X3, dan X2 dikali X3. Nah, langkah terakhir adalah melakukan regresi terhadap residual kuadrat dengan seluruh variabel independen, kuadrat daripada variabel independen, dan interaksi antara variabel independen. Nanti kita pilih analyze, kemudian regression, lalu linear. Di sini y-nya kita ganti ya, kita keluarkan. Yang kita ambil sebagai variabel dependen adalah residual kuadrat. Nah, kemudian untuk variabel independen sendiri tetap X1, X2, X3, kemudian kita tambahkan yang ini X1 kuadrat sampai X2, X3 tadi ya. Jadi kita tambahkan ke variabel independen di sini. Nah, kita hilangkan centang daripada standardize, continue, lalu oke. Nah, sekarang sudah muncul tabel outputnya. Nah, bagaimana aturan dalam penentuan uji heteroskedastisitas menggunakan uji White? Di sini kita lihat bagaimana aturannya, bahwa jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk menghitung chi-square hitung sendiri, kita menggunakan rumus N dikali dengan R square, di mana N adalah jumlah sampel, kemudian R square ini diperoleh dari tabel atau output SPSS. Lalu kita gunakan alfa atau taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Nah, di sini tadi di outputnya kita ambil tabel ini ya, tabel model of summary. Nanti kita akan coba interpretasikan. Jadi ini kita akan coba interpretasikan ya di sini. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini model summary tadi dari outputnya saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai daripada chi-square hitung. Rumusnya adalah N dikali dengan R square. N-nya sendiri adalah 23 ya. Jadi di sini di SPSS-nya tadi ada 23 sampel ya, ada 23 sampel yang kita ambil, berarti N-nya 23. Kemudian R square yang kita peroleh daripada output SPSS itu adalah 0,234. Kita kalikan diperoleh 5,382. Kemudian chi-square tabel ini diperoleh dari tabel chi-square. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan alfa 0,05 dan
DF atau degree of freedom sebanyak 9. Dari mana 9 ini? Ya, ini berasal dari 9 variabel independen yang kita regresikan tadi. Ya, di tabel di output SPSS-nya tadi di sini. Di sini kita hitung ya, ada X1, X2, X3, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3. Berarti ada 9 variabel independen ya yang kita gunakan. Dengan demikian def-nya adalah 9. Nah, dari tabel C-square kita peroleh nilai C-square tabel adalah 16,919. Nah, karena nilai C-square hitung dalam hal ini adalah 5,382, lebih kecil daripada C-square tabel yang 16,919, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas menggunakan uji White. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.